Terima kasih Anda masih tiga berita utama hari ini. Bayi berjenis kelamin perempuan dibuang orang tuanya di depan sebuah toko kelontong di kota Tasikmalaya. Pemilihan suara ulang di sejumlah TPS di kota Cirebon sepi pemilih. Petugas harus menggunakan alat pengeras suara untuk mengajak warga ke TPS. Kisru pasar beras murah berlangsung di berbagai wilayah di Jawa Barat. Warga desak pemerintah salurkan beras murah ke pasar agar warga tidak perlu antre bahkan berdesakan lagi. Ratusan warga mengikuti pemungutan suara ulang atau PSU yang digelar di sejumlah TPS di kota Cimahi. Pemungutan ulang dilaksanakan setelah sebelumnya ditunda karena surat suara untuk Capres dan Cawapres tidak ada di dalam kotak suara. Sabtu pagi ratusan warga datang ke Jalan Nanjung, kota Cimahi untuk mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 60. Mereka akhirnya dapat menggunakan hak suaranya setelah sebelumnya tertunda karena ada kelalaian dari pihak panitia pemilu setempat. Warga terlihat antusias, sebab dari jumlah 225 daftar pemilih tetap hingga pukul 9 pagi sudah 100 warga yang ikut berpartisipasi. Warga mengaku senang bisa menyalurkan hak suaranya meski harus meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Harusnya di hari H jadi dimundurin kayak gini, soalnya waktunya jadi gimana gitu, kurang inilah, harus meluangkan waktu lagi gitu. Iya. Selain pemungutan suara ulang, beberapa TPS di kota Cimahi juga menggelar pemungutan suara lanjutan karena sebelumnya Bawaslu menemukan adanya ratusan lembar surat suara untuk calon legislatif tertukar. Dan sudah mulai juga berjalan di masing-masing TPS, baik TPS 5, 6, 7 maupun TPS 60. Alhamdulillahnya tidak ada kendala, sampai saat itu tidak ada kendala ya, sudah berjalan juga. Sebelumnya pada 14 Februari lalu, TPS 60 terpaksa menunda pencoblosan karena tidak ditemukan surat suara untuk Capres dan Cawapres di kotak suara. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Sementara suasana pemilihan suara ulang di 5 TPS di kota Cirebon berlangsung sepi. Petugas KPU harus menggunakan alat pengeras suara untuk mengajak warga ke TPS menyalurkan hak pilih. Petugas KPPS Cirebon harus menggunakan pengeras suara untuk mengajak warga kembali ke TPS mengikuti pemilihan suara ulang. Antusiasme warga pada PSU memang terlihat kurang pada Sabtu pagi. Seperti terpantau di TPS 02 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi. Kehadiran warga jauh lebih rendah dibandingkan pemilu 14 Februari lalu. Selain di TPS 02, KPU menggelar PSU di 4 TPS lain di Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Kejaksan. Di Kecamatan Kejaksan, PSU digelar di TPS 05, 08, dan TPS 17. Sedang di Kecamatan Kesambi digelar di TPS 02. Sepinya pemilih karena sebagian besar pemilih bekerja. Sejak dibuka 3 jam di TPS 02 baru 60 warga yang datang. TPS 02 menggelar PSU karena ada 18 daftar pemilih khusus di luar TPS diberikan surat suara untuk mencoblos. Itu ada di RT 2, RT 3, dan RT 4. Jadi untuk menginformasikannya kita membutuhkan pengeras suara agar tersampaikan tanggal 14 Februari. Mungkin animonya memang lebih besar di tanggal 14 Februari. Dari total DPT 254 yang memilih 221 orang. Meski antusiasme warga kurang, namun KPU tetap menargetkan PSU rampung hari ini. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Cianjur tak sadarkan diri. Korban diduga kelelahan saat melaksanakan kegiatan rekapitulasi suara. Pada saat rekapitulasi suara di Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, salah seorang petugas PPK tiba-tiba tidak sadarkan diri. Sebelum pingsan, korban sempat mengeluh sesak dan merasakan nyeri di bagian dada.
Petugas yang berada di lokasi langsung membantu korban masuk ke dalam ambulans agar korban dapat segera dibawa ke RSUD Cianjur. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Korban diduga kelelahan hingga memicu penyakit tersebut kambuh saat rekapitulasi. Dan Pak Happy kecapean, terus merasakan napas yang sesak, karena kelelahan sehingga jantungnya kambuh lagi. Ini korban atas nama siapa, Pak? Happy Rahmat. Sebagai apa, Pak? Divisi Prodatin. Setelah dirawat, kondisi korban kini berangsur membaik. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kisruh pasar beras murah di berbagai daerah di Jawa Barat masih terus berlangsung. Warga tidak hanya antri panjang tapi juga berdesakan untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Warga berharap pemerintah mengambil langkah menstabilkan harga di pasaran dengan menyalurkan beras ke pedagang-pedagang agar harga kembali normal. Warga Teluk Jambe Timur di Karawang rela antre panjang untuk mendapatkan paket sembako murah di lapangan sepak bola Pinayungan Jumat siang. Di sini beras medium dijual seharga Rp60.000 per 5 kg. Gula pasir Rp17.000 per kilogram, sedang minyak goreng Rp13.000 per liter. Gerakan pangan murah ini diharapkan menekan harga sembako yang terus naik. Pasar murah ini sangat membantu warga, tetapi sangat disayangkan warga mesti berdesakan untuk antre beras dan sembako lain. Harganya murah sih Pak, cuma ya ini ngaturnya kurang ini Pak. Jadi, antri ya? Antriannya rebutan. Berapa dulu? Harga beda-beda Pak, ada 2 tempat ini Pak. Ini tadi 53.000. Kalau di luar berapa Bu? Di luar itu kan udah 16.000, 18.000. Per liter? Iya. Kondisi serupa terpantau di pasar murah di gudang pusat distribusi Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Warga tidak hanya antre tetapi juga saling berdesakan karena warga membludak. Beras murah diburu warga karena harganya jauh di bawah harga pasar, yaitu Rp10.500 per kilogram. Meski harganya murah, namun pihak panitia membatasi jumlah pembelian 10 kg per orang. Ini belinya dibatasin 2 atau gimana Bu? Nggak boleh lebih? Ibu tadi ngantri lama nggak Bu? Lumayan lama. Panas-panasan juga? Panas-panasan. Di kota Cirebon, suasana pasar beras murah lebih menegangkan lagi. Warga nekat menyerobot untuk mendapatkan kupon saat pasar beras murah digelar di alun-alun Sangkala Buana, Jumat pagi. Warga beralasan telah mengantre lama sehingga tidak sabar. Mereka melakukan protes lantaran tak kunjung mendapatkan kupon. Beras dijual murah dengan harga Rp52.000 per 5 kg, padahal di pasar harganya sudah mencapai Rp18.000 per kilogram. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cirebon menyediakan 10 ton beras untuk operasi pasar. Warga berharap pemerintah sebaiknya menstabilkan distribusi beras ke pasar dengan harga murah agar warga tidak perlu antre. Tim Liputan melaporkan dari Karawang, Purwakarta, dan Kota Cirebon. Di tengah tingginya harga beras, sebagian warga di Kota Banjar mendapatkan beras gratis 10 kg per keluarga. Bantuan tersebut merupakan program dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan. Sementara di Kota Bandung, Satgas Pangan pastikan beras SPHP sudah melimpah di pasaran dengan harga jual yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian warga Kota Banjar kini sedang bahagia. Pasalnya saat harga beras sedang tinggi-tingginya, mereka justru mendapatkan beras gratis. Wajar saja ratusan warga rela antre menunggu giliran bantuan beras program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Bantuan beras ini diberikan untuk warga Kelurahan Hegar Sari. Sebanyak 905 keluarga penerima bantuan, masing-masing akan mendapat 1 karung beras dengan berat 10 kg. Bantuan ini akan dilaksanakan selama 7 bulan. Bagian beras dari program P3KE dari Bapanas sebanyak 905 orang selama 6 bulan. Itu jumlah beras ada berapa kilo? Jumlah beras per orangnya ada 10 kilo. 10 kilo. Harapan Dibagikannya per bulan.
setiap 1 bulan. Sementara itu di Kota Bandung, Satgas Pangan mendatangi pasar tradisional Kosambi untuk memastikan ketersediaan beras SPHP tercukupi untuk warga. Beras SPHP yang sebelumnya menghilang di pasaran, kini kembali melimpah. Menurut Kasatgas Pangan, distribusi beras medium dari Bulog sudah mulai merata dan dijual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Cukup aman, tersedia. Tadi sama-sama kita hadir di pasar tradisional Kosambi. Di situ berasnya ada, tersedia dan harganya juga sesuai dengan HET. Untuk beras SPHP kemasan dengan berat 5 kg, saat ini dibanderol seharga Rp54.500. Menurut Satgas Pangan, naiknya harga beras di pasaran disebabkan karena pembelian meningkat, sementara ketersediaan beras kosong. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.